Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu untuk berdoa oleh ketua kelas, silahkan. Raditu billahi robba wa bil islami din wa bil Muhammad nabiyya wa rasul rabbi jinni warjukni birahmatika ya arhamar. Ya, sudah ya semuanya. Baik, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir, silakan untuk sekretaris sampaikan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Gajang, kenapa? Alfa, tanpa keterangan. Siapa lagi? Abdul Muiz, kenapa Abdul Muiz? Sakit atau izin atau Alfa? Oh. Kemudian Andika, kenapa Andika? Oh, masih Alfa. Kemudian siapa lagi? Udah. Dimas, kenapa Dimas? Terus siapa lagi? Hah? Lisan Alfa. Berarti banyak Alfa ya. Udah. Berarti di sini 5 orang yang tidak hadir. Untuk agendanya silahkan ke depannya dulu. Apa belum? Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kabar atau perasaan kalian pada hari ini? Di sini ada roda emosi ya, ada marah, sedih, ketawa, senyum, malu, dan nangis. Dari Sarah dulu, dari kelompok yang 4 orang. Hari ini bagaimana suasana hatinya atau perasaannya? Senyum. Senyum ya, karena kita akan mempelajari materi baru terkait tentang coding dan KA. Kemudian kelompok ini bagaimana perasaannya? Oh, sama, senyum ya, tersenyum karena akan mendapatkan ilmu baru ya dari coding dan juga KA. Kemudian ini ketawa, kenapa ketawa? Oh, ketawa, mungkin ketawa itu karena akan merasakan suasana hati gembira ya, karena mengikuti pembelajaran coding dan KA ke depannya. Kemudian ini kelompok terakhir bagaimana suasana hatinya? Hah? Gak ada capek di sini. Ada marah, sedih, ketawa, nangis, malu, atau senyum. Apa? Senyum. Ya, karena mungkin kita akan mempelajari materi baru. Oke, untuk selanjutnya. Maaf ya, sebentar. Kita ice breaking dulu dengan tepuk 1 sampai 5. Ya. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4 seperti ini. Nah, gitu ya. Tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Udah ya, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, materi kita pada hari ini yaitu terkait tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum ke dalam coding dan KA, kita harus tahu dulu bagaimana ini materi terkait tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah masalah atau sebuah problem,
dalam sebuah kehidupan, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan cara apa? Sistematis dan logis, dengan cara berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan penerapannya, kemudian menguasai 4 pilar utama, yaitu apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan kemudian mampu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian sederhana dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan juga sistematis. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah semangat? Ya, harus semangat ya, karena ini materi baru. Nah, ini adalah rincian dari 4 pilar berpikir komputasional. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Jadi dekomposisi itu awalnya masalahnya itu apa, kemudian bagaimana si masalah tersebut harus dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk apa? Menemukan solusi yang efisien, dan abstraksi fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk kelebihannya apa saja dari kita mempelajari berpikir komputasional? Yaitu kelebihan yang pertama apa? Pendekatan sistematis dan terstruktur. Kemudian dapat diterapkan di berbagai. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pemecahan dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Jadi ini kelebihan yang harus kalian ketahui dari mempelajari apa? Berpikir komputasional. Manfaatnya apa untuk kita? Ya, persiapan untuk era digital. Apa digital itu? Karena memang kita ini hidup sekarang ini di zaman modern, di zaman digital, segala sesuatunya serba menggunakan gadget atau handphone. Ya, kemudian meningkatkan apa lagi? Kreativitas dan membantu dalam pengambilan keputusan, juga mengembangkan kemampuan analitis atau analitik kita. Jadi membantu dalam pengambilan keputusan. Kita harus tahu bahwa dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan apa? Dengan tadi terstruktur dari dekomposisi, kemudian pengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Tidak langsung kita mengambil keputusan, tapi tetap harus sesuai dengan 4 pola atau pilar dari berpikir komputasional. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kelebihan dan manfaat dari pembelajaran berpikir komputasional? Tidak ada? Masih ini ya, masih belum paham betul. Oke. Langsung kita ke contoh masalah dan solusinya seperti apa. Di sini ada masalah 1 ya, memasak nasi goreng. Nah, bagaimana supaya kita bisa memasak nasi goreng yang enak, yang lezat di rumah? Di sini bisa nggak kalian membuat nasi goreng? Ada yang belum bisa buat nasi goreng? Oh, ada. Robi belum bisa? Belum. Nah, ini beberapa solusi komputasional. Cara-cara supaya enak dalam membuat apa? Nasi goreng. Dekomposisi, apa saja? Siapkan bahan terlebih dahulu. Kemudian memasak dan menyajikan. Polanya apa? Tumis bumbu dan masukkan. Kemudian abstraksinya seperti apa? Maksudnya apa abaikan detail peralatan? Jadi bebas, alatnya apa yang mau digunakan untuk memasak tersebut. Badai panci, badai naon. Kompok, bukan kompok. Ya, wajan atau yang lain sebagainya yang ada di rumah kalian. Betul. Jadi detail peralatannya diabaikan saja. Kemudian algoritmanya seperti apa? Ini urutannya. Yang pertama adalah panaskan. Kemudian menumis bawang. Masukkan nasi, tambah kecap dan garam. Yang terakhir adalah aduk rata dan sajikan. Kalau kalian ingin menambahkan beberapa bumbu yang lain, ada sekarang apa? Bumbu penyedap rasanya apa saja? Royco, terus Masako, apa? Ya kan udah garam.
Ya, pokoknya bumbu penyedap rasa yang kalian punya bebas gitu ya. Tapi urutannya seperti ini sesuai dengan algoritma. Jadi yang pertama tentunya memanaskan minyak terlebih dahulu. Kalau kita ingin segera membuat apa? Nasi goreng. Paham sampai sini? Jadi yang namanya suatu masalah pasti ada solusi. Bagaimana solusinya? Cara kita membuat nasi goreng itu, jadi harus ada dekomposisi terlebih dahulu. Bahannya disiapkan dulu, bahannya apa? Bapak ingin tahu nih dari Epa. Epa, bahannya kalau kamu membuat nasi goreng apa saja? Telur, terus bawang apa? Kalau bawang putih gak pakai. Bawang merah aja, terus kecap, terus royco, penyedap rasa, terus apa lagi? Nasi, terus apa lagi? Itu bahan utamanya ya, nasi. Kalau tidak ada nasi berarti bukan nasi goreng. Apalagi? Minyaknya gak pakai ya? Oh iya, minyaknya. Garamnya juga mungkin sedikit ya dipakai. Nah, itu cara membuat apa? Nasi goreng. Coba kalian berpikir lagi. Apa yang bisa dibuat dalam suatu masalah dan solusi selain daripada nasi goreng? Apa? Silahkan. Bagaimana cara membuat nasi kukus? Cara awalnya menyiapkan apa dulu? Terus bukan nasi mungkin ya, tapi beras. Itu dekomposisinya terlalu apa? Simpel sekali ya. Kalau polanya seperti apa polanya? Oh, bukan pencet ya, tapi apa? Tekan ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi yang lain atau mau memberikan referensi yang lain terkait tentang masalah dan solusi dari berpikir komputasional. Selain tadi, ini contoh kan memasak nasi goreng. Bisa apa saja gitu yang dijadikan suatu masalah kemudian ada solusinya. Selain tadi Ropi katanya mengukus nasi menggunakan rice cooker. Selain itu ya, apalagi? Jadi bisa dipecah dan bagaimana supaya algoritmanya itu berurutan. Karena memang di sini abstraksinya kan fokus pada urutan memasak. Kalau misalnya kita tidak fokus pada urutan memasak, langsung kita aduk, tambahkan kecap, kemudian tanpa minyak dan sebagainya, mungkin nasi gorengnya tidak akan selezat atau seenak yang dibuat gitu, yang dibuat oleh kita. Paham ya sampai sini? Kemudian solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua atau masalah yang kedua adalah mencari buku di perpustakaan. Bagaimana cara efisien mencari buku tertentu di perpustakaan besar? Ketika kita berada di sebuah perpustakaan, di sini juga ada perpustakaan, apa saja yang paling mudah dalam mencari sebuah buku? Karena buku itu ternyata ketika kita cari tidak mungkin kita mencari resep masakan ada di mata pelajaran atau di buku dongeng atau novel. Tidak mungkin kan? Ya, jadi kita harus tahu dulu apa cara yang mudah untuk mencari suatu judul dari buku. Dekomposisinya apa? Ya, jadi cari katalognya dulu. Kita lihat dulu katalognya. Ini di urutan berapa, lokasi berapa, kemudian judulnya apa yang ingin kita cari. Nah, setelah itu kita ambil buku. Kemudian polanya seperti apa? Ya, jadi harus cari dulu kita itu urutannya. Urutan berapa nih si judul buku yang kita cari itu, paham? Kemudian abstraksinya. Ya, maksudnya kita mencari nomor dari suatu buku yang kita cari, kemudian abaikan fisiknya dulu. Karena mungkin kita ingin si buku yang kita cari itu harus berwarna hitam atau berwarna merah dan lain sebagainya. Abaikan dulu hal itu. Kemudian algoritmanya seperti ini urutannya. Yang pertama adalah cari di katalog online, kemudian catat nomor klasifikasi, pergi ke rak sesuai nomor, cari berdasarkan urutan abjad, dan ambil buku yang ya. Jadi akhirnya kan diambil di bukunya.
Jadi berpikir, kita itu berpikir komputasional. Bahwa apapun yang kita cari, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, semuanya bisa dicarikan solusi. Nah, untuk sekarang, kalian bebas buat suatu masalah, atau kalian punya masalah apa, kemudian kalian cari solusinya dengan berpikir komputasional. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti ke depan ya, untuk presentasi yang sudah selesai mengerjakan. Boleh dua orang ya untuk ke depan. Silahkan. Hah? Enggak terlalu banyak kalau satu jajar. Dua orang aja. Kalau satu orang saya berani maju ke depan, boleh satu orang juga. Silahkan. Kalian cari referensi dari apapun, dari pikiran kalian, masalah apapun yang akan dijadikan solusi kalian gitu ya. Ini ada contohnya, memasak nasi goreng dan mencari buku di perpustakaan. Itu suatu masalah ya. Masalah pertama dan kedua. Silahkan cari referensi yang lain. Silahkan. Ya, cari solusi yang mudah. Ya, ini kan berpikir komputasional. Oh iya. Bebas, terserah kalian mau judulnya apa. Udah selesai semuanya? Nah, silakan yang mau mempresentasikan hasil kalian membuat masalah, kemudian cari solusi dari berpikir komputasional. Acungkan tangannya, silakan Ropi. Ropi dulu ya. Andika duduk ya. Di sini, Ropi di sini. Nanti tidak masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan masalah cara membuat bala-bala. Ya, bagaimana? Untuk dekomposisi, siapkan bahan-bahan, masak, sajikan, dan makan. Yang kedua, pola. Potong yang pertama, potong sayuran, buat adonan, goreng, lalu makan. Untuk Abstraksinya? fokus pada saat menggoreng bala-bala, jangan sampai gosong. Ya, terus? Untuk algoritmanya, yang pertama, potong sayuran, potong sayur kol dan wortel, lalu cuci sampai bersih, kemudian campurkan dengan bahan-bahan, lalu diaduk, kemudian masukkan bumbu penyedap, kemudian lagi panaskan minyak, goreng, lalu sajikan. Udah. Nah, barusan yang disampaikan oleh Ropi udah detail betul? Belum? Udah. Karena memang cara membuat bala-bala itu dibuatnya dari bahan apa? Kol dan wortel. Biasanya langsung diaduk bersama bahan terigu, tepung terigu ya. Dan bahan-bahan lain juga tadi sudah mencakup ya, semuanya sudah masuk. Berikan tepuk tangan untuk Ropi. Ya, silakan Ropi untuk kembali ke tempatnya. Baik, untuk selanjutnya siapa lagi yang mau ke depan untuk menyampaikan hasil dari apa yang kalian buat ya barusan. Silahkan. Kansa, silahkan. Silahkan di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat jus mangga. Presentasi terkait tentang membuat Jus mangga. Masalahnya ya. Solusi komputasional. Dekomposisi, siapkan bahan, jadikan bentuk pola, colokkan blender, kupas buah, masukkan buah, lalu harus dalam gelas. Abstraksi, fokus pada urutan memblender. Algoritma, colokkan blender, masukkan buah yang sudah dikupas, lalu
Untuk apa sedotan? Untuk minum. Apa yang disampaikan oleh Kansa barusan sudah sesuai dengan urutannya? Sudah ya, karena di dalamnya mencakup semuanya. Tadi katanya mau membuat jus apa? Mangga. Tapi membuat jus mangga itu menggunakan blender ya, bantuan blender. Caranya seperti apa? Tadi seperti yang Kansa buat. Jadi dipotong-potong bahan-bahannya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam blender. Bagus ya untuk apa? Untuk masalah dan juga solusi yang sudah dibuat oleh Kansa. Berikan tepuk tangan untuk Kansa ya. Nah, silakan untuk duduk kembali. Nah, dari masalah yang kita buat barusan, dari beberapa orang yang maju ke depan, barangkali kalian masih belum paham terkait tentang masalah dan solusi seperti apa dalam berpikir komputasional? Atau sudah paham semuanya? Sudah ya, sudah paham. Nanti untuk yang lain Bapak akan nilai, jadi nanti dikumpulkan ya untuk yang lain. Yang ke depan cukup 2 orang. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu coding ya. Apa yang dimaksud dengan coding? Jadi coding itu adalah kode atau belajar dasar-dasar pemrograman dengan mudah. Coding adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman. Seperti halnya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman, kita menggunakan bahasa pemrograman untuk berbicara dengan komputer. Di sini ada tahukah kalian? Game, aplikasi, dan website yang kalian gunakan sehari-hari dibuat dengan apa? Coding. Jadi game, kemudian aplikasi, website itu dibuat dengan coding. Nah, sebelum ke dalam konsep dasar program, coding. Kalian setiap hari berbicara dengan siapa? Manusia. Bagaimana caranya kalau kita untuk berbicara dengan komputer? Makanya kita menggunakan apa? Coding. Coding itu adalah apa? Alat untuk kita berkomunikasi dengan komputer. Contohnya game di sini. Di sini kalian suka menggunakan HP untuk bermain game? Suka. Game apa saja? Roblox. Yang sering kalian gunakan ya. Apalagi? FF, Mobile Legends, terus Minecraft, terus Baby Blast. Terus apa lagi? Apalagi banyak kan game yang sering kalian gunakan. Nah, hal itu, game yang kalian gunakan itu semuanya dibuat dengan apa? Coding. Tidak mungkin dibuat secara langsung, tidak, tapi dibuat menggunakan kode-kode tertentu dalam apa? Bahasa pemrograman coding. Diam ya. Ke depan lihatnya. Kemudian aplikasi. Aplikasi yang sering kalian gunakan sehari-hari seperti apa saja aplikasi yang ada di handphone? WhatsApp, terus Instagram, terus TikTok, terus YouTube, Facebook, terus Snapchat, terus apa lagi? Ya, pokoknya banyak ya, itu aplikasi di dalam handphone. Dan semuanya aplikasi juga sama, dibuat dengan coding. Website sekolah dibuat oleh apa? Coding. Jadi apapun yang ada di handphone, aplikasi, game, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan coding. Atau kode tertentu bahasa pemrograman. Paham ya sampai sini? Nah, di sini ada konsep dasar programming. Yang pertama adalah apa? Variabel. Apa itu? Kotak untuk menyimpan. Jadi di dalam handphone pasti ada yang namanya kotak untuk menyimpan suatu data ya. Kemudian ada kondisi if then. Apa itu? Iya, kemudian ada perulangan atau loop. Mengulang tindakan. Bisa sampai berapa kali? 10. Dan fungsi, itu adalah apa? Kumpulan instruksi yang bisa digunakan berulang kali. Silahkan dicatat dulu ya, ini konsep dasar programming. Variabel, kemudian kondisi if then, dan perulangan loop, dan juga fungsi. Nanti kalian akan tahu. Hah? Ya, hanya konsep dasar programming saja. Jadi ini adalah tempat menyimpan data seperti kotak untuk menyimpan barang. Contohnya ada Google Drive ya. Kalian juga sering mungkin menggunakan Google Drive.
Nah, Google Drive itu gunanya adalah untuk menyimpan data. Bisa foto, kemudian bisa video, atau bisa beberapa file yang ada di handphone kalian. Bisa berbentuk Word, kemudian JPG, dan lain sebagainya. Semuanya bisa digunakan menggunakan apa? Menggunakan apa? Google Drive. Kita lanjut dulu ya. Sambil kalian menulis, sambil kalian nyatat, kita lanjut. Nah, ini ada contoh sederhana atau contoh kode sederhana. Ada fast code atau bahasa sehari-hari. Biasanya ketika kita memulai suatu game atau suatu ChatGPT ya, seperti itu. Ada klik apa? Mulai. Kemudian tampilkan apa? Halo, siapa nama kamu? Baca nama dari pengguna, tampilkan halo plus nama plus dan yang lainnya, kemudian selesai. Karena di dalam sebuah game itu biasanya ada klik mulai, kemudian ada klik selesai atau game over. Betul tidak? Iya, kalau kita kalah pasti ada game over selesai menggunakan gamenya. Betul. Jadi ada mulai dulu kan? Setiap kita menggunakan game itu ada yang namanya mulai. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman. Ada prompt-nya, halo siapa nama kamu, konsol log-nya, kemudian sebutkan nama. Tapi biasanya jangan sampai kita itu keliru ya, karena ini hanya beberapa kode sederhana saja. Sampai sini ada yang menanyakan mengenai passcode dan JavaScript, gunanya apa dan sebagainya. Paham sampai sini? Nah, kalau paham, lihat di sini ada simulator coding sederhana ya. Ini Bapak buat. Jadi ada contoh coding sederhana. Simulator coding sederhana ini Bapak buat mudah ya. Ini robot yang bisa dijadikan apa? Dijadikan untuk dibuat apa? Melakukan sesuatu dari perintah yang Bapak buat. Silahkan, bareng-bareng kita buat. Mau apa? Maju. Maju dulu. Ya. Terus apa lagi? Terus? Tidak ada, hanya 4 ya. Bapak belum buat terbang. Belok kanan dulu. Terus? Belok kiri. Ya, terus? Apa lagi? Bebas, hanya 4. Bebas, mau buat apa lagi? Mau bisa lebih sampai 10 kali. Mundur lagi, terus mau apa lagi? Belok kiri. Terus maju. Ya, terus? Terus belok kanan. Oke, kita jalankan ya bareng-bareng. Apakah si robot ini siap menerima perintahnya atau melakukan perintah yang kita buat ini atau tidak? Kita lihat bareng-bareng ya. Robot bergerak maju, robot bergerak. Ya, ternyata dia mengikuti perintah. Itu gunanya apa? Gunanya coding. Ternyata bisa membuat apa? Perintah yang kita buat gitu ya. Ini adalah contoh sebuah apa? Sebuah coding sederhana. Ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut, ingin lebih sulit lagi, Bapak akan buat lagi ya ke depannya. Baik, untuk selanjutnya, paham ya sampai sini coding itu apa? Paham. Jadi apa coding itu? Bahasa pemrograman. Bisa untuk membuat apa? Game, bisa membuat aplikasi, website, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan aplikasi yang ada di handphone. Karena kita sudah apa? Sudah di dunia digital. Jadi kita itu harus paham terkait tentang apa? Aplikasi atau web yang lain untuk digunakan sebagai apa? Penunjang kinerja atau penunjang kita sebagai seorang siswa. Kalian suka gunakan kan? Sehari-hari game, aplikasi WA kan sering digunakan. Nah, kemudian AI ya, atau kecerdasan artificial. Nah, di sini sekarang kita lanjut. Nah, apa itu AI? AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan membuat keputusan seperti tujuannya apa? Membuat hidup lebih
mengotomatisasi tugas-tugas. Jadi ini adalah tujuan dari dibuatnya sebuah AI, kecerdasan artifisial. Jadi membuat manusia menyelesaikan suatu masalah. Kalau si manusia itu punya masalah dalam menghadapi kasus, bagaimana cara membuat makanan yang enak? Kalian bisa tanyakan ke AI. Bagaimana cara membuat atau mengerjakan suatu pekerjaan rumah yang sulit dikerjakan? Kalian bisa tanyakan ke AI. Bagaimana cara membuat pengumuman yang mudah dan menarik dalam acara kegiatan ulang tahun NKRI atau nanti 17 Agustus 1945. Nanti akan AI buatkan. Ya, betul. Itu membantu manusia. Kemudian membuat hidup lebih mudah dan efisien. Betul sekali. Karena kalau berpikir mungkin kita agak sulit untuk membuat atau menentukan sesuatu, makanya adanya AI. Kemudian mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Kalau versi pertama dalam membuat contoh pengumuman perlombaan kegiatan Agustus, ternyata pada saat pengumumannya kurang menarik nih. Kita bisa buat yang versi kedua. Buatkan lagi ya itu. Masih kurang menarik nih versi kedua. Buat lagi versi ketiga. Sampai kita menemukan apa? Versi yang sesuai dengan keinginan kita. Suka seperti itu tidak dalam dalam penggunaan AI? Apa saja aplikasi yang sering kalian gunakan? AI. CC, terus ChatGPT, terus Gemini, terus Ruang belajar. Ruang belajar ada. Apalagi? Nah itu mungkin ya salah satu. Ada CC tadi, kemudian ada di WA juga ada kan? Ya, ada Meta AI sekarang itu di WA. Ada CC, ada Meta AI, kemudian ada ChatGPT, ada Gemini. Itu membantu sekali kan? Membantu kalian dalam menggunakan apa? Cara supaya kita menemukan solusi dari permasalahan. Memang ketika kita mempunyai masalah dalam menemukan solusi, contohnya tadi, kumaha ini, bagaimana ini cara membuat pengumuman perlombaan kegiatan Agustus. Ya, mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis AI. Yang pertama adalah machine learning. Ya, apa? Betul. Kemudian computer vision. Apa? Kemudian natural language processing. Komputer memahami dan memproses bahasa. Robotics yang bisa bergerak dan berinteraksi dengan ya. Nah, yang pertama adalah machine learning. Komputer belajar dari data tanpa diprogram secara khusus. Ketika kalian cari, ada kan cari pencarian di komputer atau laptop, ingin mencari judul apa gitu ya, data yang sudah kita simpan, judulnya apa, akan menemukan kan, betul? Kita di dalam komputer juga sudah ada gitu, sudah muncul. Kemudian computer vision, komputer bisa melihat dan memahami gambar. Di dalam AI tadi, di dalam ChatGPT tadi, ketika kalian mengupload video atau foto, ya bisa nggak mengupload foto? Kasih tulisan judul di bawahnya atau keterangan. Ini gambar apa? Kita kirim gambarnya. Dia bisa menjawab kan? Betul? Betul. Kemudian natural language processing, komputer memahami dan proses bahasa manusia. Iya, karena dibuat untuk kita supaya memudahkan kita dalam berinteraksi dengan apa? Komputer atau bahasa pemrograman, dan robotik, robot yang bisa bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi mudah. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Ini ada contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada asisten virtual, Siri, Google Assistant, atau Alexa. Nah ini contoh ketika kalian ingin menemukan sesuatu bisa menggunakan Google Assistant. Osok anggota tak? Ya, suka menggunakan kan? Ketika kalian cari di Google, kemudian tidak malas untuk mengetik, kalian pakai Google Assistant atau dengan suara kalian. Halo Google, carikan apa? Suka seperti itu? Ya. Kemudian ada rekomendasi musik, Spotify atau YouTube juga sama. Sekarang itu menggunakan AI. Spotify sama. Jadi apa ini? Kedua aplikasi ini. Ketika kalian mencari lagu pop, lagu jazz, lagu dangdut, dia akan mencarikan langsung lagu yang kalian cari. Itu menggunakan apa? AI.
Jadi AI itu ternyata sudah ada dari dulu. Kemudian e-commerce, apa saja e-commerce? Ya, apa saja aplikasi e-commerce di kita di Indonesia? Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, apalagi? Ya, semuanya bisa digunakan untuk e-commerce ya, atau menjual produk online. Suka kalian gunakan itu Shopee untuk berbelanja sesuatu ya, atau Tokopedia atau Lazada. Itu untuk apa? Berbelanja. Kemudian transportasi. Bisa menggunakan aplikasi apa? Grab, Gojek. Itu kan sama aplikasi yang digunakan untuk alat transportasi. Mungkin kalian saat ini ada yang pernah menggunakan, ada yang masih belum menggunakan. Kemudian game tadi udah Bapak sampaikan. Ada game apa banyak ya. Salah satunya adalah game yang terkenal itu Mobile Legends gitu ya, karena ada apa namanya? Kalau mobil ML itu ada apanya? Apa? Terkenal itu. Hah? Suka di audisi, bukan audisi apa namanya? Dilombakan kan? Hah? Diturnamenkan ya? Itu. Kemudian fotografi, foto juga sama. Ada filter wajah, pengenalan objek. Lihat di handphone kalian. Lihat, ketika kalian ingin lebih putih, menggunakan apa? Cahaya atau filter gitu ya. Atau kalian ingin apa? Ingin supaya lebih bagus nih gambarnya. Makanya diedit dulu. Menggunakan apa? Ya, menggunakan pengenalan objek yang ada di handphone. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai AI? Paham? Nah, ini ada simulator sederhana dari AI ya. Ya, kita akan coba. Di sini Bapak membuat AI sederhana, tapi hanya terbatas tentang cuaca, waktu, dan sapa dia gitu ya. Bukan semuanya full. Bisa ditanyakan ke si AI yang Bapak buat ini. Tapi cukup hanya 4 saja. Kalian mau tanya apa? Bagaimana cuaca hari ini? Kita lihat ya, jawabannya apa dia? Maaf, saya tidak bisa mengecek cuaca secara real time, tapi hari ini pasti hari yang baik untuk belajar. Betul tidak jawabannya? Betul, karena AI itu dibuat oleh kita, oleh manusia. Dia belum tahu apakah hari ini akan apa? Cerah, apakah hari ini akan hujan, apakah hari ini akan mendung dan lain sebagainya. Dia tidak tahu, betul. Karena AI itu dibuat oleh manusia, oleh Bapak. Yuk mah gitu ya, ini hanya chatbot sederhana. Dan kata dia, tapi hari ini pasti hari yang baik untuk belajar. Untuk kalian belajar. Supaya mengawali hari ini dengan ilmu. Siapa yang mau ditanyakan lagi ke AI yang lain? Oke, kita tanya ya. Sekarang pukul 8:32. Betul tidak? Betul, ini tidak salah ya, karena emang waktu bisa ditanyakan. Gitu ya, ini adalah hal sederhana. Baik, karena sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya semangat dan semuanya senang tidak mengikuti pembelajaran AI pada hari ini? Ya, nanti ada refleksi dari beberapa siswa ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kapamini asabiku akulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.